Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Anissa Isnani Rahmah, NIM 2019 1050 1019 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Rencana Alternatif One House, One Green Open Space Private pada Perumahan Perkotaan untuk mewujudkan Sustainable City di Kota Sumeneb. Langsung saja kita masuk pada pembahasan isi dari artikel ilmiah pada video kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Pembangunan dan pengembangan kota yang berhubungan dengan alih fungsi lahan seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk kota menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin meningkat. Oleh karena itu, terjadilah alih fungsi lahan demi memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut. Pengalihan fungsi lahan hijau menjadi perumahan perkotaan menimbulkan berbagai masalah serius, utamanya dalam aspek lingkungan. Kota Sumeneb merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Sumeneb, sehingga jumlah penduduk di Kecamatan Kota Sumeneb lebih padat daripada kecamatan lain. Kepadatan penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan akan perumahan di Kota Sumeneb semakin meningkat. Banyak lahan terbuka hijau yang sudah berubah menjadi bangunan-bangunan perumahan di pusat kota. Faktor itulah yang menyebabkan Kota Sumeneb mengalami bencana banjir di wilayah perumahan perkotaannya setiap musim penghujan tiba. Berkurangnya penyediaan lahan hijau di daerah Kota Sumeneb mengakibatkan tidak ada lagi daerah resapan air hujan, sehingga dengan intensitas air hujan yang cukup tinggi membuat tanah tidak bisa lagi menampung air hujan. Maka air hujan tersebut akan berubah menjadi aliran air permukaan sehingga terjadilah banjir. Permasalahan lain yang timbul akibat kurangnya lahan terbuka hijau di Kota Sumeneb yakni timbulnya pencemaran udara, meningkatnya suhu kota, kurangnya ketersediaan cadangan air tanah, dan masalah-masalah lain di perkotaan. Isu-isu tersebut juga dialami oleh hampir seluruh kota di dunia. Oleh karena itu, negara-negara di dunia mengadakan suatu komitmen global yang bernama Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDGs, yang dalam bahasa Indonesia artinya pembangunan berkelanjutan. SDGs memiliki 17 tujuan global dengan 169 target yang akan dicapai. Penggunaan lahan idealnya harus memperhatikan keseimbangan lingkungan seperti tujuan yang tertuang dalam SDGs ini. SDGs adalah pembangunan yang berorientasi pada masa depan dengan memperhatikan 3 aspek penting, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia berkomitmen untuk menerapkan konsep SDGs, utamanya poin 11 tentang Sustainable City and Community dalam pembangunan kotanya. Kota berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Untuk dapat mewujudkan Kota Sumeneb sebagai kota berkelanjutan, tentu perlu adanya alternatif penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya mengenai kurangnya ketersediaan lahan terbuka hijau. Aturan mengenai Green Open Space atau ruang terbuka hijau telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa idealnya setiap kawasan perkotaan harus memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas wilayahnya, dengan rincian RTH publik sebanyak 20% dan RTH private sebanyak 10%. RTH di Kota Sumeneb masih jauh dari standar ideal. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan 10% RTH private, muncullah gagasan mengenai One House, One Green Open Space Private pada perumahan perkotaan di Kota Sumeneb.
Gagasan tersebut menginginkan agar setiap rumah di Kota Sumeneb menyediakan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai RTH private, sehingga kebutuhan akan RTH di kawasan Kota Sumeneb akan terpenuhi dan tercipta keseimbangan lingkungan dalam mewujudkan Kota Sumeneb yang sehat dan berkelanjutan. Oke, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ilmiah ini. Yang pertama, bagaimana konsep penerapan One House, One Green Open Space Private di perumahan Kota Sumeneb. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara One House, One Green Open Space Private pada perumahan perkotaan dengan konsep Sustainable City di Kota Sumeneb. Dan yang ketiga, bagaimana manfaat yang dihasilkan dalam penerapan konsep One House, One Green Open Space Private pada perumahan di Kota Sumeneb. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui konsep penerapan One House, One Green Open Space Private di perumahan Kota Sumeneb. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara One House, One Green Open Space Private pada perumahan perkotaan dengan konsep Sustainable City di Kota Sumeneb. Dan yang terakhir ada menganalisis manfaat yang dihasilkan dalam penerapan One House, One Green Open Space Private pada perumahan di Kota Sumeneb. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Sumeneb tahun 2013 hingga tahun 2033, RTH perkotaan yang terdapat di Kabupaten Sumeneb memiliki luas sebesar kurang lebih 10.790 hektar. Di antara keseluruhan RTH tersebut, 4 RTH terletak di Kecamatan Kota Sumeneb, yakni Taman Perkotaan Sumeneb, Alun-alun Kota Sumeneb, Makam Asta Tinggi dan Astaka Tandur, dan lapangan olahraga. Nah, kedua gambar di sini merupakan RTH yang terdapat di Kecamatan Kota Sumeneb, yakni RTH Alun-alun Kota dan juga RTH Taman Tajamara. Kabupaten Sumeneb memiliki luas wilayah sebesar 2.093,59 km persegi. Idealnya, 30% dari luas wilayah tersebut digunakan untuk RTH, yakni sebesar 62.807,7 hektar. Sedangkan ketersediaan RTH di Kota Sumeneb masih sekitar 10.790 hektar. Maka jika dihitung persentasenya, ketersediaan RTH di Kota Sumeneb masih sekitar 17%, bahkan jauh dari standar ideal. Artinya, pemerintah perlu segera merancang rencana alternatif untuk memenuhi kebutuhan RTH tersebut. Nah, alasan itulah yang membuat saya menciptakan gagasan One House, One Green Open Space Private ini. Selanjutnya, pembahasan konsep One House, One Green Open Space Private. Konsep rencana alternatif ini merupakan suatu gagasan inovatif untuk merancang sebuah kota dengan perumahan sehat dan asri dengan menerapkan pembangunan RTH private pada satu ruang di lingkungan perumahan Kota Sumeneb. Setiap rumah harus menyediakan sebidang tanah dengan luas maksimal sekitar 3,3 x 3 meter yang diperuntukkan untuk RTH private dengan fungsi sebagai taman, kebun, ataupun pekarangan. Model pembangunan RTH tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan pemilik rumah. RTH private bisa dibangun di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Jika dibangun di dalam ruangan, maka atap dari RTH tersebut menggunakan atap transparan atau dibiarkan terbuka sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Penerapan model seperti ini juga dapat menciptakan rumah itu menjadi hemat energi, karena pada siang hari penerangan di dalam rumah bisa langsung berasal dari cahaya matahari yang masuk. Model RTH private juga dapat dibangun di atap rumah dengan konsep rooftop garden. Model rooftop garden ini dapat dijadikan alternatif jika lahan rumah kurang mencukupi untuk dijadikan RTH. Kota Sumeneb juga memiliki kondisi tanah dan iklim yang cocok untuk ditanami berbagai jenis vegetasi, sehingga tidak akan sulit untuk menemukan tumbuhan yang cocok ditanam di RTH tersebut. Pembangunan RTH
private bertujuan untuk mengurangi aliran air permukaan agar bisa langsung menyerap ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir. Penerapan rencana alternatif ini tentu memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong bagi keberhasilan program ini adalah yang pertama, adanya kebijakan dari pemerintah terkait peruntukan lahan perumahan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh modal pembangunan. Yang ketiga, sumber daya manusia yang memadai. Yang keempat, faktor lingkungan yang mendukung baik dalam hal penyediaan lahan maupun kondisi sosialnya. Kita juga harus siap menghadapi faktor penghambat yang akan dihadapi dalam realisasi program ini. Faktor penghambat tersebut adalah yang pertama, kerjasama dari berbagai pihak, yang kedua, profesionalisme SDM, dan yang ketiga, responsibilitas masyarakat. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar realisasi program ini dapat berjalan dengan baik dan memiliki kekuatan mengikat. Kebijakan tersebut berfungsi untuk sebagai arahan bagi masyarakat agar mulai sadar akan pentingnya RTH untuk lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat harus sadar bahwa membangun suatu permukiman atau tempat tinggal tidak bisa hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, namun harus berorientasi pada masa depan. Kemudian jika sudah terdapat kebijakan yang mengatur, maka kemudian dalam pengadaan modal pembangunan perlu dilakukan. Kemudahan dalam pemberian modal fungsinya adalah agar seluruh elemen masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk menerapkan program ini secara finansial. Misalnya adalah modal ini dari kredit perumahan rakyat, perumahan bersubsidi, dan lain-lain. Jika kedua faktor di atas telah terpenuhi, selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Pelaksanaan program ini akan bergantung pada bagaimana SDM di Kota Sumeneb akan mampu berinovasi dan responsif terhadap tuntutan kebutuhan RTH di perumahan. Mereka harus memiliki pengetahuan orientatif terhadap program ini. Lalu yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan menjadi faktor yang tidak kalah penting karena berfungsi sebagai penyedia lahan untuk program One House, One Green Open Space Private ini. Program ini akan mampu berjalan dengan baik jika didukung oleh keempat faktor tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai keterkaitan antara One House, One Green Open Space Private pada perumahan perkotaan dengan konsep Sustainable City di Kota Sumeneb. Sejak dicetuskannya konsep Sustainable Development Goals sebagai bentuk komitmen bersama antara negara-negara di dunia, mengharuskan negara-negara tersebut melakukan pembangunan dengan berdasarkan pada prinsip SDGs, termasuk di Indonesia. Prinsip SDGs adalah melakukan pembangunan dengan memperhatikan 3 aspek utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi secara seimbang dan tidak boleh hanya condong pada satu aspek. Oleh karena itu, dalam pembangunan kota di Indonesia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dari SDGs. Pada dasarnya, Sustainable City atau kota berkelanjutan mempunyai tujuan, yakni membangun kota yang seimbang dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Pembangunan perumahan tidak dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dengan tidak memperhatikan lingkungan, tetapi pembangunan perumahan harus ditata sesuai dengan aturan tata ruang. Pembangunan di perkotaan harus bertumpu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mana telah terdapat ketentuan terkait zonasi. Namun, pada kenyataannya, pembangunan di Kota Sumeneb belum memenuhi syarat ideal yang ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan RTH. Konsep One House, One Green Open Space Private hadir untuk menjawab tuntutan akan kurangnya ketersediaan RTH sekaligus memenuhi salah satu syarat bagi Kota Sumeneb agar dapat menjadi Sustainable City.
Jika kebutuhan RTH telah terpenuhi, maka akan memberikan keuntungan yang besar bagi keberlangsungan Kota Sumeneb, sehingga prinsip dan tujuan sustainable city juga dapat tercapai. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Diharapkan realisasi dari program ini akan membantu memenuhi kebutuhan RTH di Kota Sumeneb melalui pembangunan RTH private. Oke, masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni tentang manfaat yang dihasilkan dalam penerapan One House, One Green Open Space Private pada perumahan di Kota Sumeneb. RTH Private akan memberikan banyak sekali manfaat terhadap keberlangsungan suatu kota. Vegetasi yang ditanam di atas RTH Private dapat menyerap air hujan yang turun sehingga akan mengurangi aliran air permukaan. Vegetasi yang ditanam tersebut juga dapat berfungsi sebagai pengatur iklim skala mikro, penyaring udara yang tercemar, menyaring debu, meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir, menciptakan suhu udara sejuk di lingkungan perumahan, menyimpan cadangan air tanah, meningkatkan produksi oksigen, dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dalam skala besar. Selain itu, adanya RTH Private juga memiliki manfaat dalam hal estetika perumahan. RTH Private menjadikan lingkungan perumahan terlihat lebih indah dan asri. Dengan begitu, masyarakat yang menempati lingkungan perumahan tersebut akan merasa nyaman dan aman. Oke, itu saja pemaparan konsep tentang One House, One Green Open Space Private yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga gagasan saya ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua yang menonton video ini, dan juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan Kota Sumeneb ke depannya untuk menjadi kota yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.